Shalom saudara-saudara dan teman-teman sekalian, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang ada virus yang sedang mengancam kesehatan kita. Virus ini bernama coronavirus. Tidak sampai di situ. Virus ini juga berdampak langsung terhadap perekonomian yang ada. Perekonomian melemah. Seperti beberapa berita yang saya baca, bahwa banyak karyawan yang harus bekerja setengah bulan akibat dampak dari coronavirus ini. Tidak sampai di situ, ada yang dirumahkan, bahkan terlebih buruk, ada yang di-PHK. Hal ini juga berdampak kepada pengusaha-pengusaha. Bisnis melemah, pendapatan menurun. Sehingga virus ini sangat berdampak langsung terhadap perekonomian yang ada. Mungkin saat ini beberapa di antara kita sedang terdesak, mungkin sedang bingung, sedang takut, sedang gelisah, sedang merasa tidak bisa bergerak, atau mungkin sedang pusing karena banyak pemikiran-pemikiran yang lewat, tidak tahu apa keputusan yang harus diambil terhadap virus ini. Tetapi saya mendorong Bapak, teman-teman sekalian, dan saya juga mendorong diri saya sendiri untuk memegang teguh apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Bahkan memegang teguh apa yang Tuhan katakan secara langsung dan secara spesifik kepada kita pribadi masing-masing. Ada sebuah cerita yang menarik di Alkitab. Cerita ini ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Saat itu bangsa Israel kira-kira sekitar 1 juta orang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Tidak sampai di situ, ternyata bangsa Mesir mengejar bangsa Israel. Bahkan firman Tuhan katakan, bangsa Mesir mengejar bangsa Israel dengan pasukan-pasukan yang hebat. Pasukan-pasukan berkuda, dengan kereta-kereta mengejar bangsa Israel. Tidak sampai di situ juga, bahwa ada laut yang menghadang di depan mereka. Saat itu terjadi kekacauan, terjadi kepanikan. Bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut. Musa, kenapa engkau membawa kami ke tempat seperti ini? Apakah engkau ingin kami mati di padang gurun? Lebih baik kami kembali ke Mesir, lebih baik kami diperbudak. Di satu sisi, Musa mendapat tekanan. Bayangkan, 1 juta orang ia pimpin berkeluh kesah, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan yang ada. Ditambah bangsa Mesir yang mengejar mereka. Bangsa Mesir yang siap mengambil mereka. Dan juga di depan mereka ada laut. Di depan bangsa Israel ada laut yang menghalangi. Ada satu hal yang menarik di Keluaran 14 ayat 16. Tuhan berkata sesuatu kepada Musa. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan meminta Musa untuk membangkitkan imannya. Tuhan meminta Musa untuk melakukan apa yang mungkin dikatakan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Musa memiliki pilihan, melakukan apa yang Tuhan katakan, atau mungkin mendengar keluh kesah bangsa Israel, atau mungkin pasrah terhadap bangsa Mesir. Tetapi Musa memilih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mengangkat imannya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, saya juga mendorong, mari kita semua, termasuk saya, untuk mengangkat iman kita, mendengar, melakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan katakan terhadap musim ini. Di ayat 17, Keluaran 14 ayat 17 Tuhan katakan, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ternyata Tuhan yang sama juga yang mengeraskan hati orang Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Tuhan secara sengaja membuat bangsa Mesir untuk mengejar orang Israel. Maka kita percaya juga bahwa Tuhan yang sama yang tahu persis apa yang sedang terjadi pada hidup kita saat ini. Bahkan Tuhan sangat tahu apa itu coronavirus. Tuhan sangat mengerti bagaimana coronavirus ini akan berakhir. Tetapi untuk apa? Seperti Tuhan mengeraskan hati orang Mesir untuk menyatakan kemuliaannya, maka kita percaya bahwa Tuhan juga sedang menyatakan kemuliaannya.
Mari kita meningkatkan iman kita. Mari kita belajar, mendengar apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan di Yohanes 11 ayat 6. Tuhan berkata pada setiap kita bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Banyak pilihan, banyak keputusan. Tapi Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kita harus iman secara pasti bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran dan hidup. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita memuliakan Dia. Karena untuk itulah Dia mati. Untuk membangkitkan hubungan, untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Ia. Karena Dia sangat merindukan hubungan itu. Mari kita meninggikan Dia. Mari kita melihat bahwa Dialah jalan satu-satunya, dan Dialah kebenaran, dan Dialah hidup yang memberikan itu semua kepada kita. Firman ini sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya berdoa semoga apa yang saya bisa bagikan dapat memberkati teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Mari kita sebagai keluarga rohani bersama-sama untuk terus memegang apa yang Tuhan katakan dan meningkatkan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.